Pertama kita tumbuk dulu ya guys. Kita tumbuk dulu ini. Ada kelapa yang sudah diparut. Ini ada kelapa yang sudah diparut seperti ini. Kemudian kita tumbuk bersama bawang merah, bawang putih, kemudian ada koneng. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau koneng itu kunyit ya. Kalau dalam bahasa Sunda, kalau kunyit itu disebut koneng. Seperti itu. Ini masih tahap ini masih tahap pemarudan kelapa. Kita lihat seperti ini alat pemarut kelapa tradisional. Entah ini cuma ada di Jawa Barat atau di mana. Mungkin silakan nanti langsung saja komen di bawah ya. Mungkin alat seperti ini ada di daerah lainnya, selain Jawa Barat seperti ini. Ini parudan, bentuknya seperti ini ya guys. Bentuknya seperti ini. Ini kelapa yang sudah dibelah, kemudian digaruk-garuk seperti ini, digaruk-garuk. Ini cukup tajam. Lanjut ke tahapan berikutnya. Ini ada ikan asin rebon ya. Ikan asin rebon yang sudah dibersihkan tentunya. Kita tumbuk bersama kelapa yang kita parut tadi. Kita tumbuk sampai dengan halus. Kita tunggu nanti sampai prosesnya selesai. Sementara kita menumbuk, bocil masih sibuk dengan kegiatannya sendiri seperti ini, bisa dilihat. Dan bocil satu lagi masih berjuang guys untuk melembutkan, bukan melembutkan, kalau bahasa Indonesia itu mengapakan ya. Seperti ini kita lihat, untuk mengkukur kelapanya dengan berbagai sisa tenaga. Namanya juga bocil ya guys, seperti ini. Masih mengkuk seperti ini. Mohon maaf. Kita lanjut ke mom yang sedang menumbuk ya guys. Mom sedang menumbuk mana? Encan. Lanjut ya guys. Lanjut mengkukurnya ya. Kita lanjut lagi ke moms yang sedang menumbuknya. Ini nanti kita sampai tahapan akhirnya. Ini akhirnya penyangraian ya. Ini akhirnya disangrai dengan menggunakan katel begitu. Menggunakan katel yang dituangkan minyak terlebih dahulu. Coba dirasain dulu. Oh, cukup nikmat rupanya. Udah belum guys? Udah belum? Capek ya? Udah istirahat dulu ya. Memarut kelapanya. Dan untuk proses penumbukan ini jangan lupa dicampurkan penyedap, bumbu penyedapnya ya guys, seperti gula, kemudian ada kaldu, ada penyedap rasa dan lain sebagainya. Silahkan ditambahkan sesuai dengan selera. Dan ini untuk penumbukannya sampai lembut ya, sampai benar-benar ini, biar nanti pas disangrai dengan digoreng itu berbeda ya guys. Mungkin nanti silakan kalau yang tahu silakan ketik komentar di bawah perbedaan sangrai sama goreng ya. Silakan. Coba kita asain dulu ya guys. Kita asain dulu seperti apa. Sudah kerasa ya. Ini bumbunya cukup kerasa. Cuman ini masih kasar aja. Ini ditumbuk sampai halus ya guys. Ini ditumbuk sampai halus. Kita lagi proses penumbukan ya guys. Kita asain dulu ini. Kita asain dulu. Mantap guys. Ini sangat mantap. Kita aduk dulu ya guys. Seperti ini. Iya ya. Coba kita lanjut. Kita lanjut ke tahap penyangraian ya guys. Kita hurungin dulu ini apinya. Sementara kita hurungin dulu apinya. Nah seperti ini ya guys proses penghurungan. Ini kalau di daerah kami, di daerah Jawa Barat, ini namanya hau ya guys. Hau bentuknya seperti ini ya. Ada yang bolongnya 2, ada yang bolongnya 1 seperti ini. Ini namanya hau, bisa dilihat.
Nah, seperti ini namanya hau. Nah, kalau ini namanya seeng ya guys. Ini namanya seeng. Cuman ini sayang buntung ini. Ini seengnya buntung. Telinganya tidak ada. Seperti ini namanya seeng. Nah, kalau ini namanya suluh ya guys. Ini namanya suluh seperti ini. Kalau ini namanya sarangka bedog ya. Ini namanya sarangka bedog. Kalau ini namanya gayung ya guys. Ini namanya gayung. Cuman sudah kita kohokin seperti ini. Gayungnya sudah kita kohokin. Sementara ini apinya sudah hurung ya guys. Apinya sudah hurung. Kita akan proses atau ke tahap proses penyangraian ya. Tahap proses penyangraian. Kita lihat ya guys. Ini disangrai ya guys. Ini kita tidak menggunakan minyak goreng. Kita hanya disangrai saja. Bisa dilihat. Ini kita lihat sedang digoreng oleh mantan Miss Indonesia 2017 ya guys. Cuman saya yang malu-malu. Dan untuk proses penyangraian ini tidak boleh didiamkan ya guys. Untuk proses penyangraian ini tidak boleh didiamkan. Terus diosrek-osrek biar tidak tutung ya. Diosrek-osrek biar tidak tutung. Sama kayak si momnya ini. Tapi karena ini Miss Indonesia jadi bengetnya tidak tutung ya guys. Sambil menunggu prosesnya matang ya guys, kita asain dulu. Coba kita asain dulu dikit ya. Kita asain dulu dikit. Rasanya sudah mantap atau belum? Kita asain dulu ya guys. Ini seperti ini. Enak guys. Cuman memang karena belum matang, karena di campurannya ada rebon juga, jadi untuk penyangraiannya harus sampai matang. Wow, wanginya sudah mulai tercium ya guys. Wanginya cukup menggugah selera makan. Ini makanan tradisional ya, ini makanan tradisional. Entah di daerah lain ada atau tidak, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ini kita daerah Jawa Barat, ini namanya serundeng. Serundeng itu terbuat dari campuran rebon, asin rebon dengan kelapa yang diparut kemudian ditumpuk ya guys. Ditumbuk seperti itu. Untuk proses penyangraiannya cukup lama ya, cukup lama karena ini kita tidak menggunakan minyak. Namanya juga sangrai, ya iyalah tidak menggunakan minyak. Oke. Kita lihat ya, ini mams. Masih menunggu lama ya guys, karena apinya parem seperti itu. Karena suluhnya tidak cukup kering, jadinya apinya cepat mati. Ada suara korongok ayam sepertinya. Ini namanya saung ayam ya guys. Ini namanya saung ayam. Kita angkat dulu ya guys. Rupanya ini sudah matang. Hasilnya seperti ini ya guys. Ini cukup menggugah selera ya. Kita lihat. Kita asain dulu ya guys. Coba. Enak gak? Mantap gak? Mantap. Mantap guys. Ternyata cukup mantap ya. Kita coba di combine dengan nasi ya. Dipurulukin ke nasi atau dicocol dengan nasi. Kita lihat. Enak. Mantap. Cukup lahap ya guys. Kita lihat. Nah seperti itu ya. Proses pembuatan serundeng. Mantap. Anak kecil itu tidak pernah berbohong ya guys. Yang namanya anak kecil itu pasti jujur. Jadi ketika anak kecil mengatakan enak, otomatis 1000% rasanya sudah pasti enak dan mantap.